proses lahirannya. Proses lahirannya alhamdulillah normal kemarin. Terbilang cepat sih dari kontraksi yang stabil sampai kelahiran, dan kebetulan kita kemarin ke rumah sakit dari jam 3:30 masuk rumah sakit, ternyata ada pembukaan 7, jam 6-nya habis azan maghrib alhamdulillah babynya lahir. Sempet deg-degan nggak tuh, Ben? Deg-degan sih enggak ya, maksudnya karena udah anak ketiga mungkin ya, jadi lebih ke kayak nikmatin prosesnya yang pembukaan nambah itu sih, jadi kayak mulus kayak gitu sih. Rizal juga menemani waktu prosesnya? Alhamdulillah nemenin. Jadi memang awalnya kita mau pergi ke satu tempat, Ada kerjaan, terus jam 10 setengah 11 itu udah mulai mulus. Terus saya tungguin sampai akhirnya mendekati Jumatan masih mulus. Saya tinggal sholat Jumat, saya pulang ke rumah, mulusnya makin konsisten gitu. Terus ngabarin Bunda ini langsung. Bunda ini bilang kalau lebih dari 40 detik ya Bun, dalam 10 menit 4 kali lamanya 40 detik minimal itu rumah sakit. Terus jam 3 ketemuan di Puri Cinere gitu. Oke. Jam 3 kita jalan sampai sini, ternyata dicek udah pembukaan 7. Jadi tinggal sedikit lagi gitu. Dan alhamdulillah kemarin tim dari Rumah Sakit Puri Cinere juga sangat membantu kita, sigap cepet banget prosesnya. Terus Bunda ini juga punya tim mom.id namanya, Sangka Foto. Itu kalau mom.id itu kayak mom and baby care gitu. Jadi datang bantu relaksasi sama membantu proses pembukaan, jadi semakin lancar gitu. Alhamdulillah cepet banget, termasuk yang cepet gitu. Alhamdulillah. Langsung hebat, tidak ada robek sekali, tidak ada robekan. Alhamdulillah, makanya keren banget kan, ibu lahiran cantik, tetap cantik, jalannya juga tetap bagus. Alhamdulillah. Kenapa Kak itu mau rajin olahraga atau apa itu ada? Sebenarnya hamil ketiga ini malah justru nggak pernah yoga. Kalau yang pertama kedua tuh yoga hamil terus rajin gitu. Yang ketiga ini justru lebih aktif jalan sih, ada kerjaan, ada ini ikut Mas Rizal yang manggung, atau pokoknya lebih rileks, nikmatin aja sih. Jadi kayak nggak berasa beban ya, hamil kita nikmatin aja, jadi nggak yang ngerasa aduh capek nih apa. Kalau ya asal kitanya menikmati prosesnya kan pasti lebih rileks ya. Terus kata dokter ini aman nggak mau jalan terus, aman, tenang aja, yang penting mamanya happy, gerakannya tetap tiap bulannya kan selalu kontrol, dicek aman ya, insya Allah semuanya lancar. Kak Rizal, tadi arti namanya apa sih, anak Ghazali Al-Farabi itu kami ngambilnya dari nama cendekiawan muslim. Jadi orang-orang pintar, ulama-ulama gitu. Ghazali itu dari Imam Al-Ghazali, kalau Farabi itu dari Al-Farabi. Memang doanya anak ini nih insya Allah jadi orang yang berilmu gitu. Ya, entah dia jadi alim ulama atau dia jadi pokoknya orang-orang pintar lah yang insya Allah Jadi dokter mungkin dan bisa jadi teman ibu jadi asisten Bunda ini gitu. Terus perjuangannya dia dalam hidupnya itu lewat ilmunya gitu, pengen itu sih begitu. Jadi kenapa namanya Ghazali Al-Farabi? Kayaknya pengen dia jadi hafiz Quran juga ya Bu. Amin. Pasti dari anak pertama sih doanya sih sama. begitu. Jadi memang ngesetnya itu gitu. Ghani Al-Fatih itu, Ghani itu kan artinya kaya. Al-Fatih itu dari Muhammad Al-Fatih kita ngambilnya. Jadi memang pengennya dia itu menjadi pejuang agama, tapi jalurnya jalur saudagar. Jalurnya itu jalur saudagar, jadi orang kaya, jadi bisnismen, jadi apa segala macam. Tapi insya Allah dia juga punya ilmu agama yang baik, terus berjuang
dengan hartanya gitu. Kalau yang kedua Ghazi Al-Ghalibi, itu Ghazi itu artinya pejuang. Ghalibi itu dari Ghalib itu artinya menang. Jadi kami berdoa pejuang yang selalu menang, doanya gitu. Jadi berjuangnya mungkin bisa dengan tenaganya, bisa dengan powernya. Jadi doanya kami ya, siapa tahu dia nanti jadi insya Allah jadi orang besar, jadi presiden kah, jadi apa yang punya wibawa besar. Jadi ya berjuangnya dengan itu. Nah lalu yang ketiga ini Ghazali Al-Farabi, kami berdoanya berjuangnya dengan ilmu, karena namanya adalah nama-nama ngambilnya dari cendekiawan-cendekiawan muslim yang berilmu gitu. Bang emang suka huruf G. Memang kebetulan aja sebenarnya. Kayaknya lucu kalau anak-anaknya tuh namanya G semua gitu. Jadi sebenarnya nggak disetting ya, karena kalau Gani itu karena dari awal Dari kita awal emang udah suka, punya nama. udah punya nama sebelum sayinya hamil gitu kan. terus pas lahir yang hamil yang Kedua kedua kayaknya lucu juga ya Iya, kalau G semua. G series nih. G series. Nanti 4 ke 5 juga G juga nih. Insya Allah 45 kan kembar Amin. perempuan. Amin. Jadi kami juga udah ngeset nih namanya dari sekarang. Tapi emang ada gen Bapaknya kembar, yang Bang? excited. Gen kembar tuh dari Monik ada. Oh. Tantenya itu dulu pernah hamil kembar. Anak kembar. Bang Rizal udah punya 3 anak, pengen nambah lagi nih. Pengen punya anak banyak apa seperti apa sih? Pengen punya anak banyak. Pengen punya anak banyak. Pengen berapa jam? Doanya sih pengen punya 6. Tapi kalau Allah kasihnya 8 atau 11 ya kita jalan aja. Bang Monik siap Jadi ya? kemarin udah janjian, udah Lumayan mengisi Mbak. waktu masuk rumah sakit udah mulai udah mulai kontraksi mulai ini saya udah ngobrol sama bundanya nih, Bun, siap-siap project selanjutnya Bun, project kembar nih Bun, kita Bun gitu. Mau Project ikut album kalau sama gue. Projectnya project bayi. ikut program juga nggak sih buat Yang apa, next anak-anak? kayaknya gitu ya Program, Bun ya. kalau mau Kalau kembar. mau kembar harus program. rencananya akan kapan? Itu asli Setelah eksklusif dulu sih. nifas pasti. Ya awalnya Ya, udah. enggak, maksudnya kalau sebelum nifas kan nggak bisa. Kalau masih nifas kan nggak bisa ngapa-ngapain. Pasti setelah nifas. Setelahnya berapa ya kita atur. Kalau selama nipas dia ngitung mie, dia ngitung setiap hari. Jadi pengennya sih ya kalau bisa diatur schedule gitu ya minimal ASI eksklusif dulu lah untuk yang ketiga ini. Gitu. Setelah itu ya kita lihat lah. Tergantung kalau nggak jadi. Iya tergantung Allah kasih rezekinya kapan. Tapi